Kalau kita mau ngelamar kerja, biasanya kita itu ngirim CV atau resume. Tapi kadang ada satu lagi yang biasanya kita selipkan bersamaan dengan CV, yaitu portofolio. Biasanya portofolio ini bisa nge-boost CV kita karena menunjukkan apa yang udah pernah kita kerjakan. Dan dalam dunia freelance, portofolio pun menjadi senjata penting bagi para freelancer. Dalam dunia IT dan juga desain pada umumnya, portofolio ini yang menjadi salah satu pertimbangan pemberi kerja atau klien itu untuk memilih kita. Pertanyaannya adalah, mengapa portofolio itu bisa menjadi salah satu penunjang kita dalam melamar pekerjaan atau mengambil pekerjaan freelance? Langsung aja kita bahas. Alasan pertama, karena portofolio itu menjadi bukti kemampuan kita. Biasanya di dalam portofolio itu kita menunjukkan proyek yang sudah kita kerjakan. Biasanya dalam portofolio itu kita mencantumkan detail project itu, ya bisa dibilang deskripsi singkatnya. Biasanya berisi deskripsi singkat, kemudian dikerjakan dengan apa, kemudian beberapa screenshot hasilnya. Ketika kita menjelaskan hal tersebut, project itu dikerjakan dengan tools apa, nah kita menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menggunakan tools-tools tertentu. Kemudian ditunjang dengan outputnya, yaitu screenshot yang sudah kita tunjukkan di portofolio, membuat kita bukan cuma bisa menggunakan toolsnya, tapi juga bisa menghasilkan result yang baik. Dan biasanya ya dalam lamaran kerja itu kan dijelasin nih beberapa requirement-nya. Nah, ada beberapa requirement-nya kalau dalam IT itu mungkin bahasa pemrograman, kemudian framework. Kalau bidang-bidang lain biasanya berupa apps, mungkin seperti Photoshop, Adobe Premiere. Jadi bisa dikatakan portofolio ini menjadi bukti kita bisa menggunakan tools-tools tersebut dan kita memenuhi requirement dari lamaran kerjanya. Selain itu ya, portofolio itu juga memberikan gambaran kepada klien dan pemberi kerja tentang level kemampuan kita itu sudah sampai mana. Kalau kita nyantumin di CV kita cuma bisa Photoshop, bisa programming, kan nggak ada gambaran jelas tentang level kita itu seperti apa. Ya kalau orang baru belajar Photoshop kemudian buat gambar pakai garis-garis, ya bisa aja ditulis gue bisa Photoshop. Jadi lebih meyakinkan juga untuk para pemberi kerja atau klien. Alasan kedua, portofolio itu menunjukkan pengalaman kita. Balik lagi ke deskripsi dari portofolio atau project yang kita berikan, dimana tentunya ada deskripsi singkat dan biasanya juga ada tahun pengerjaannya. Biasanya kalau lu udah pernah mengerjakan project dalam jumlah yang banyak, tentunya portofolio lu itu makin lama makin banyak juga kan, dan bahkan bisa dirangkum ke dalam sebuah file. Jadi ini mirip banget sama kalau kita itu sering pindah-pindah kerja, di LinkedIn itu kita nyantumin perusahaan-perusahaannya. Nah, kalau ini lebih ke project. Dan tentunya akan lebih menarik kalau seandainya lu udah pernah mengerjakan banyak project ketimbang lu pindah banyak perusahaan. Karena kalau lu punya banyak portofolio, artinya lu itu mengasah kemampuan lu dalam project. Dan tentunya dari setiap project itu ada pengalaman tersendiri yang didapatkan. Mau itu project masa kuliah, mau itu project pribadi, mau itu project beneran, pasti ada pengalaman baru yang kita rasakan di sana. Dan dengan pengalaman yang bisa dibilang lumayan banyak itu dari project, biasanya kita itu bisa banyak bercerita ketika kita ditanyai oleh pemberi kerja atau kliennya. Dan disitulah momen-momen kita sebagai tenaga kerja ya show off kemampuan kita dan juga pengalaman kita. Dan gak jarang juga ketika lu itu udah punya banyak portofolio dalam kurun waktu beberapa tahun, ketika lu ketemu klien baru dan klien itu ngelihat portofolio lu akan dicap sebagai seorang yang sangat profesional. Well, jadi itulah beberapa alasan kenapa portofolio itu dapat menunjang CV kita dalam melamar pekerjaan atau mencari pekerjaan freelance. Oleh karena itu, jangan ragu mulai susun portofolio kalian dan kemudian disertakan bersama dengan CV kalian ketika kalian melamar pekerjaan. By the way, jangan lupa follow Instagram Opsiana Podcast di @opsianamedia, karena di situ akan ada informasi-informasi menarik seperti update dari Opsiana Podcast dan konten-konten menarik lainnya yang pastinya nggak boleh terlewatkan oleh teman-teman. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di Opsiana Podcast episode lainnya. Bye semuanya.